begini, tumben-tumbenan. Kenapa sih? Mat, Apa? capek aku ngeliat kamu duduk dulu lah. Tuh kan. Kenapa sih? Ada Gerak, apa Kak. sih? Gerak. Biar ini mau Biar daftar apa? Daftar apa sih? sebagai Anak motor. guru penggerak. Jadi kamu mau daftar sebagai guru penggerak. Ini kan programnya Kemdikbud kan? Iya, Jadi persiapannya adalah gerak yang banyak. Biar buat jadi biar guru. kepilih jadi guru penggerak. Iya. Ah, Kan guru kan contoh kan. Kalau Iya, guru yang banyak gerak, digugu dan ditiru. Gitu. iya, anak-anak juga bisa digerakkan gitu. Benar kan? Oke. Salah mulu hidup saya ini. Aku bingung mau komennya gimana. Mendingan tanya aja ke yang emang jelas tahu kriterianya kalau mau jadi guru penggerak apa. Coba kita telepon ya. Assalamualaikum Pak Samto, selamat bergabung nih sama kita di Ngopi Pak Samto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak mohon dicerahkan, mohon Nitya dibantu ini. Barusan Nitya melihat pemandangan yang sangat aneh. Mamat bergerak-gerak ke sana kemari. Pas ditanya alasannya karena mau jadi guru penggerak. Benar kan Pak saya, Pak? Betul. Emang betul. guru harus terus bergerak. Harus terus bergerak ya Pak ya. Tapi kan sebenarnya kriterianya kan bukan cuma yang penting gerak kan kalau mau jadi guru penggerak kan Pak. Bukan ya. Ini saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Salam sehat, salam Kita tangguh Pak. semua, ya. Biar kita semua terhindar dari pandemi COVID-19. Amin. Itu harapannya. Iya, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang saat ini sedang mengembangkan program namanya guru penggerak. Itu maksudnya guru itu harus menjadi penggerak dalam pengembangan proses pembelajaran. Jadi bisa menggerakkan peserta didiknya untuk terus belajar. Dan dia juga menggerakkan guru-guru lain untuk selalu meningkatkan kemampuan diri dalam memberikan layanan pembelajaran kepada seluruh peserta didiknya. Berarti harus apa tuh kalau masuk kriteria guru yang bisa menggerakkan murid-muridnya, kemudian juga membantu mengembangkan sesama guru tuh harus gimana tuh? Harus bisa gerak kan Pak, lompat-lompat ya kan? Tetep loh ini. Gak percaya kan Nitya nih. Iya, memang tetap harus terus bergerak dalam arti terus meningkatkan pengetahuan dan semangatnya dalam pembelajaran gitu, bukan gerak-gerak dalam arti lari-lari ya. Iya. Tapi itu penting juga karena kita harus bergerak karena guru juga tetap harus sehat gitu. Oke, Nitya pernah baca juga, ini kan juga bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila ya Pak ya. Kalau guru ini kan diharapkan juga supaya murid-muridnya juga tidak hanya belajar, tidak hanya ngafalin. Amat hafal ngomong-ngomong Pancasila, Mat? Hafal lah. Hafal. Sampai butir-butirnya semua saya hafal. Harus hafal butir-butirnya. Tapi Pak, berarti harapannya bagaimana? Ini kan sudah mau masuk sebentar lagi 2021. Iya. Banyak orang yang bilang kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda bangsa gitu. Dalam konteks pandemi ini apa harapannya Pak Samto? Jadi begini, sekarang kan kondisi sudah berubah ya, dengan pandemi ini menyadarkan kita semua akan banyak hal ya. Yang pertama terkait dengan kesadaran kita terhadap perkembangan teknologi, ya itu pertama. Kemudian kesadaran kita untuk kembali keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah itu harus bersama-sama. Oleh karena itu, ke depan bagaimana pendidikan ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan kekinian, karena kita khawatir ya anak-anak muda sekarang ini karena begitu cepatnya perkembangan teknologi, ada beberapa yang beranggapan bahwa nanti Pancasila nggak relevan lagi karena sudah misalkan gotong royong, kemudian kemandirian, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kayak gitu kan tetap harus dipertahankan dalam era seperti ini gitu kan. Jadi pandemi ini sebetulnya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap kita
tetap mengacu kepada budaya luhur bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur yang digali dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Tapi Pak, sebagai contoh, menanamkan nilai-nilai Pancasila atau membuat murid itu mengamalkan Pancasila ini kan sudah lama Pak, sudah dari dahulu kala. Iya. Apa yang membedakan dengan yang kali ini digalakan oleh Kemendikbud? Jadi begini, kalau mungkin selama ini kita agak terporsir pada pembelajaran Pancasila ya, artinya belajar tentang pengetahuan Pancasila. Seperti tadi Mas Mamat hafal betul kan sila-sila Pancasila sampai hafal Pak. Boleh ya, Pak kalau nanti mau dites. Apakah enggak usah. Belum tentu Pancasila. Ini yang masalahnya. Jadi kita akan perbaiki sistem pembelajaran itu betul-betul bahwa pengamalan Pancasila itu include dalam proses pembelajaran, bukan hanya tentang pengetahuan Pancasila, tapi semua mata pelajaran, semua kegiatan dalam sekolah itu adalah merupakan amalan dari Pancasila. Gimana sih Pak contoh mudahnya gimana Pak? Jadi begini, kalau selama ini kan pelajaran Pancasila itu pengetahuan tentang Pancasila ya. Iya. Tetapi nanti gini, kalau seandainya contohnya pelajaran PPKN itu 6 jam gitu misalkan seminggu, terkata seminggu 6 jam. Nanti yang 3 jam itu tentang pengetahuannya, yang 3 jam nanti pengamalan bagaimana anak-anak membuat kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengamalan Pancasila. Misalkan tentang kebinekaan global, bagaimana anak-anak bisa mengamalkan atau membuat persepsi yang sama tentang mengakui perbedaan, misalkan perbedaan ekonomi, perbedaan agama, perbedaan itu dalam satu konteks kegiatan bersama. Jadi elaborasi mata pelajaran PPKN di sekolah atau niat jangka panjangnya dalam setiap pembelajaran mata pelajaran apapun, setiap aktivitas ekstrakurikuler pelajar apapun, Pancasilanya tuh bisa diamalkan. Yang mana? Ya. Jadi bukan hanya PPKN, jadi nanti kalau kita melakukan kegiatan proyek pembelajaran, misalkan proyek pembelajaran tentang tadi yang kami sebutkan tentang kebinekaan, itu nanti meliputi banyak pelajaran yang bisa diamalkan di situ. Bukan hanya pengamalan PPKN, tapi juga nanti pengamalan tentang sejarah. Bagaimana nanti misalkan anak-anak membuat mini proyek tentang menulis sejarah kampung misalkan. Nah itu kan nanti kan banyak hal yang bisa dielaborasi di situ. Jadi pengamalan bukan hanya menghafalkan sejarah tentang kapan, di mana, siapa kan gitu kan kalau pelajaran sejarah. Nah nanti kita semua itu akan diinkludkan dalam proses pembelajaran namanya pembelajaran project. Jadi nanti ada tema-tema yang untuk mewujudkan tadi profil pembelajaran Pancasila tadi. Kalau selama ini kan anak-anak itu selalu diobsesi dengan ranking ya. Nah, tapi kalau dengan kolaborasi gitu ya, Pak? Ya, dengan kolaborasi ini tidak ada nilai untuk individu, tapi nilainya kelompok. Jadi kita membelajarkan gotong royong itu pada praktek-praktek pembelajaran. Gitu. Nah, ini jadi bukan hanya mencari keunggulan individu, tapi semua akan hebat bersama dengan kolaborasi itu kan. Bukan saing-saingan lagi siapa yang harus ranking 1, siapa yang kompetisi yang sehat tapi tetap mengapresiasi bagaimana kita bisa maju sebagai suatu kebersamaan tadi ya, kebersamaan yang semuanya maju begitu. Ya, kita berkembangnya dengan kolaborasi. Kan seperti sekarang ya, kita memerlukan 4 keterampilan dasar, salah satunya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi kalau kita kembali ke masa lalu itu adalah gotong royong. Nilai-nilai kita sudah ada. Menghidupkan kembali nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan oleh founding fathers kita. Karena sekarang eranya adalah era kolaborasi bukan kompetisi. Berarti kita cek lagi nih sama guru-gurunya bagaimana, kan artinya tantangan baru untuk para guru-guru. Betul. Apalagi mereka masih punya tanggung jawab mengajar di tengah pandemi. Gimana Pak kalau Nitya habis ini undang guru-guru begitu ya. Paling tidak mereka memang langsung keterjun ke lapangan untuk melihat kondisinya. Gimana sih idenya ini bisa diterapkan oleh para guru gitu. Supaya nggak mentok karena di kuotanya habis. Tapi salah satu pengamalan dari Pancasila juga adalah kita harus disiplin.
Disiplin untuk kapan saatnya kita minum. Nah sekarang nih. Tapi aku belum punya minum. Ya ambil sendiri. Soalnya ketidakadilan. Ya udah, ini bukan pengamalan Pancasila. Ambil sendiri aja. Gimana sih katanya tadi maju bersama. Mending kamu ambilin buat aku dong. Di Indonesia Timur itu banyak sekolah-sekolah yang akhirnya guru-gurunya datang ke rumah siswa satu demi satu gitu karena kan keterbatasan akses listrik dan internet. Di Bali ya? Makasih ya. Bali. Gak apa-apa emang harus mandiri. Ngambil minum sendiri. Sama kayak anak-anak zaman sekarang belajar sendiri. Orang tuanya di rumah ngajarin sendiri. Sila kelima nih, keadilan sosial. Jadi Iya. adil udah masing-masing. Mamat langsung mengamalkan nih Pak. Saya mengamalkan Pak langsung. Sebelum terlalu jauh nih, gimana sih baru mau mendaftar jadi guru penggerak udah mulai berteori. Mendingan cek aja langsung Nitya punya udah yang guru beneran nih. Pendamping guru penggerak. Ayo Mas Denny, apa kabar? Wah kalau yang sebelah kanan ini temennya Mamat. Saya udah telepati. Kalau yang sebelah kanan Mbak Nila. Iya, Mbak Nila Salam ini. dari Pontianak katanya Mas Mbak Denny. Nila saya udah telepati. Mbak Nila nih, Nitya masih ingat nih. Sempat waktu itu baca-baca beritanya soal Taman Bacaan Pelangi ini luar biasa di Indonesia Timur ya Mat ya? Iya. Keren banget. Udah berapa banyak Mbak sekarang taman bacaannya? Saat ini Taman Bacaan Pelangi sudah mendirikan 133 perpustakaan 133. 18 pulau di Indonesia. Wow, keren banget. Banyak banget Mbak Nila. Banyak banget ya Mas Denny ya. Kita ikutan ini nih, ikutan happy sekali. Terbayang muka anak-anak mereka semakin bahagia deh kayaknya kalau semakin banyak. Di Pontianak sudah ada belum Mbak Nila? Taman Bacaan Pelangi fokusnya di Indonesia Di Indonesia Timur, ya. Timur. Oh, oke. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih, gimana kalau sebelum kita ngobrol, Nitya punya satu video yang mau diputarkan dulu. Nitya pengen minta tanggapannya nih dari Pak Santo, dari Mas Denny, dari Mbak Nila. Kita lihat sama-sama ya video yang satu ini. Sila. Satu. Nah. Dua. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Terus. Dua, keadilan. Dua, Bang. Dua. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Yang adil Dan dan beradab. Nah, terus. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan, keadilan dan adilan beradab. 3. Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. dalam kebijaksanaan. Pancasila 1. Dan Tuhan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Maha Esa. Cus. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kerakyatan yang dipimpin. Kemanusiaan yang dipimpin. Sebentar. Kalau di sana itu mudah, tapi begitu naik panggung bisa lupa semuanya. Maklum petani. Nah, Kita minta komentar ini dulu ya. No komentarnya Pak Samto dulu deh, atau Mas Denny dulu deh. Mas Denny, ini terjadi di berbagai latar belakang profesi, usia, di banyak daerah gitu. Komentarmu Mas Denny sebagai seorang guru juga, pendamping guru penggerak juga. Ya, ya artinya Pancasila ini kan
harusnya ini setiap warga negara di Indonesia udah harus hafal nih, karena kita mempelajari Pancasila mulai dari bangku SD ya Mbak Tia. Nah, cuma mungkin untuk kedepannya bahwa Pancasila ini dan nilai-nilainya bukan hanya sebagai hafalan, tapi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam berkehidupan. Ya, atau tadi ada yang demam panggung ya, dibelain sama Pak Jokowi tadi yang terakhir. Kalau sudah naik ke atas panggung itu bisa lupa semuanya. Masih dibela, walaupun cuma 5 ya, cuma 5 sila, tapi kalau udah naik di atas panggung itu adrenalin meningkat, yang tadinya hafal jadi lupa. Iya, bahkan tadi kalau ada satu video yang seorang ibu berusaha ngajarin anaknya gitu kan. Sampai emosi ya? Yang lagi viral itu ya Mbak. Sampai emosi. Mbak Nila gimana, kan kebayang ya pasti ketika kita mau mengajari anak atau juga anak-anak gitu kan ya. Ya susah gampang ya kalau ngajarin anak-anak ini. Iya benar, apalagi sila keempat tuh panjang tuh sila keempat. Panjang. Yang Maha Esa aja tadi dia udah belibet, apalagi ya sila keempat. Makin panjang itu, ibunya marah-marah. Jadi dalamnya di mana nih gitu kan, penggunaan kata dan dalamnya yang bisa kebalik-balik. Yang bahkan jangankan anak-anak, tadi juga beberapa video menunjukkan kelas atas bahkan ya. Ada pemerintah daerah bahkan. Iya, pemerintah daerah, terus juga di demo-demo tadi kan. Itu menunjukkan bahwa ya tidak semua sebenarnya menghafal ini dari semua lapisan, dari semua golongan gitu. Jangan-jangan Mat, jangan-jangan tadi kata Pak Samto bilang ini karena sebatas menghafal gitu ya Pak ya? Iya, karena kalau menghafal itu bisa lupa. Ya, maka jika tidak ingin lupa, gampang syaratnya jangan pernah menghafal, makanya tidak akan ada yang dilupakan. Tapi diamalkan ya Pak Samto. Ya, tapi diamalkan itu Pancasila itu diamalkan. Seringkali kita itu menguji kepancasilaan seseorang hanya karena menghafal Pancasila. Iya, berarti tidak terlalu penting ya menghafalnya, yang penting aplikasinya dalam kehidupan ya Pak. Betul. Bukan berarti pengetahuannya tidak penting, pengetahuan tentang Pancasila penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengamalannya. Iya, betul. Nah, itu dari sisi Pancasila-nya ya. Tapi tadi dari ada proses yang agak menggelitik kita semua ketika di masa pandemi orang tua mendampingi anak-anak belajar. Ini seringkali orang tua mengambil peran sebagai guru, ya. Padahal orang tua itu tugasnya mendampingi, bukan mengajari. Kalau mengajari ya seperti itu akhirnya, karena orang tua kan tidak punya basic seperti Mas Denny kan sebagai seorang guru yang basic kesabaran terutama ya. Iya, kesabaran. Vanilla ketawa kalau ngomongin basic itu kan penting. Jadi ya. Tapi Pak Samto gini kan, kalau yang Kemdikbud programnya sedang dijalankan kan tidak hanya guru penggerak, tapi yang diadakan kan juga ada komunitas penggerak toh gitu. Artinya kan sebenarnya orang tua juga disadarkan dengan bagaimana pentingnya porsi orang tua untuk memastikan anak-anak ini ya bukan cuma diserahin ke guru gitu ya Pak Mas Denny ya. Iya, curahan hati seorang guru nih kayaknya nih selama. Iya, bahwa pendidikan itu bukan tugas sebagai kita sebagai seorang guru untuk memberikan pengajaran kepada anak, tapi peran serta dari orang tua itu sangat penting. Karena pada saat kita ketemu anak di sekolah itu kan ini cenderung seperti kita melihat gunung es. Ya Mbak Tia, jadi kita hanya lihat permukaan, tapi kebiasaan-kebiasaan yang sudah mereka lakukan ini mereka sudah dapatkan di lingkungan keluarga. Betul. Ini akhirnya terasa ketika pertemuan tatap mukanya juga sudah tidak bisa lagi dilakukan gitu. Jadi kan porsi orang tua sudah lebih besar. Mbak Nila merasa hal yang sama ketika anak-anak, kan kebutuhannya anak-anak untuk membaca juga ini kan semakin berubah gitu ya bentuknya, karena mereka nggak bisa lagi ke sekolah untuk membaca gitu, nggak bisa lagi ke taman bacaan terdekat untuk membaca. Perubahannya gimana kalau untuk taman bacaan yang ada di Indonesia Timur sendiri? Ya, kalau di Taman Bacaan Pelangi karena kami mendirikan perpustakaannya di sekolah-sekolah, di SD-SD, itu jadi karena pandemi ini kan banyak sekolah yang ditutup. Nah, otomatis sekarang peminjaman bukunya itu benar-benar manual. Yang terjadi maksudnya itu adalah di Indonesia Timur itu banyak
sekolah-sekolah yang akhirnya guru-gurunya datang ke rumah siswa satu demi satu gitu, karena kan keterbatasan akses listrik dan internet. Jadi guru masih harus datang satu-satu. Jadi akhirnya kita bekali guru-guru itu dengan buku yang ada di perpustakaan. Jadi akhirnya guru-gurunya yang datang sambil bawa buku yang ada di perpustakaan untuk dipinjamkan ke anak-anak. Lalu Taman Bacaan Pelangi juga punya program baru nih, akhirnya di pandemi ini kita punya program namanya paket belajar, di mana kita memberikan paket-paket belajar learning materials untuk anak-anak yang memang tidak ada akses internet. Jadi guru-guru sambil datang ke rumah siswa sambil membawakan paket belajar dan buku yang ada di perpustakaan gitu. Nice. Keren juga ya. Berarti memang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Iya. Gitu dong ya. Pandemi mengajarkan bahwa kita memang tidak bisa menyamaratakan sistem dan proses pembelajaran di setiap daerah. Begitu ya Pak Samto ya, kurang lebih ya. Betul. Jadi tergantung dari kondisinya. Ketika PJJ ini kan tidak semua bisa online daring ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Mbak Nila itu di daerah Indonesia Timur itu memang, dan bukan hanya di Timur ya, di Jawa juga masih banyak loh yang ada internet tapi anak-anak nggak punya device-nya, nggak punya HP-nya. Ini juga atau nggak punya kuotanya Pak. Ya kalau kuota kan sebetulnya dibantu ya oleh kementerian. Ya tapi kan nggak semua Pak. Artinya semua yang terdaftar yang punya nomor HP di Dapodik semua dibantu. Iya. Berarti artinya dengan pandemi ini adalah membuka sedikit borok-borok pendidikan ya, maksudnya gitu ya. Di Indonesia, sehingga mungkin setelah pandemi ini titik-titik yang sudah dipetakan ini seperti Indonesia Timur, kekurangan alat dan jaringan bisa di-manage oleh Kemendikbud. Tapi yang perlu kita manage sekarang adalah perut yang kosong, Kak. Oh gitu. Iya. Kirim nggak ke Bali, ke Pontianak sama tempat Pak Samto juga? Iya, nanti saya makan dulu tapi saya lapar nggak bisa berpikir. Lagi-lagi tidak adil ya, bukan pengapalan Pancasila ya Pak Samto. Kita kembali sejenak lagi ya Pak ya, sebentar. Aksi nyata atau praktik-praktik baik yang mau mereka lakukan di ekosistem sekolah ini agak terhambat dengan pembelajaran daring di sekolah. Nah, sehingga mereka juga harus berpikir ekstra nih, bagaimana aksi nyata mereka dapat diterapkan. Mas Denny tahu nggak sih tadi kalau Mama tuh udah latihan jadi guru penggerak dengan cara lari-lari kecil di warung kopi mantap kita. dong ya Bang Mamat ya. Biar bisa menggerakkan semua. Tinggal melakukan pendaftaran nih Bang Mamat. Sudah didaftarkan Pak Samto katanya. Jalur khusus ya. Jalur dalam, orang dalam. Jangan gitu dong. Ini kan sebenarnya kan kesempatan untuk membuka seluas-luasnya ya Pak Samto, Mas Denny ya, untuk orang-orang yang pengen. Kalau dulu mungkin program dari Kemendikbud kan biasanya penunjukan ya Pak Samto ya, jadi sudah ada nama-namanya untuk mengikuti program tertentu. Tapi kalau yang guru penggerak ini benar-benar dikembalikan kepada Bapak dan Ibu guru untuk yuk ikut program ini, bagaimana Bapak dan Ibu guru ini nantinya bisa menjadi guru penggerak yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang membuat pembelajaran ini berorientasi kepada peserta didik dan membawa teman-temannya untuk bersama-sama melakukan praktik baik di ekosistem sekolah, kemudian lanjut ke komunitas yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Ada syarat khusus nggak sih Mas Denny untuk kemudian mendaftar? Kalau yang gelombang pertama ini kan kalau nggak salah sudah selesai seleksinya ya, tinggal pembelajaran. Nah sekarang yang gelombang kedua juga sudah tutup ya Pak Samto ya untuk pendaftarannya. Tinggal menunggu gelombang 3 dan gelombang keempat. Kalau untuk syarat sih yang pastinya Bapak dan Ibu guru punya NPTK, kemudian pengalaman mengajar itu minimal 5 tahun. PNS, non-PNS nggak masalah? Non-PNS boleh, PNS juga boleh. Atau lebih diprioritaskan untuk guru honorer nih supaya mereka juga. Ini siapa saja sih Mbak, siapa saja. Yang pasti untuk Bapak dan Ibu guru di bawah usia 50 tahun. Tapi boleh nggak pengalaman mengajar di tongkrongan gitu?
Apa harus spesifik mengajar di sekolah gitu? Street learner gitu ya. Iya, kan benar, belajar benar. bisa di mana aja gitu. Penggerak Pak. kehidupan tadi soalnya kan. Nah, penggerak jiwa-jiwa yang kering, Pak. Nanti kita buat programnya, Bang Muhammad. Ke Mbak Nila deh, karena kan kalau dilihat Oke, kan Mbak Nila. sepertinya kan Komunitas. penggerak ini kan Ya. juga nggak kalah penting ya, Mbak Nila. Iya, jadi kalau sepemahaman saya, kalau komunitas penggerak itu juga sudah ditutup ya ininya pendaftarannya, dan itu sebenarnya merupakan program yang bagus di mana Kementerian Pendidikan berusaha untuk mengisi kekosongan. Jadi kan seperti kita tahu ini Indonesia PR-nya banyak sekali di bidang pendidikan, dan tentunya pemerintah mungkin tidak bisa menghandle semuanya, dan untuk itulah diperlukan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari organisasi-organisasi sosial atau komunitas, yang mana setiap organisasi itu kan punya kelebihannya masing-masing gitu kan, dan inilah yang ingin disebarluaskan gitu ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi itulah fungsinya komunitas penggerak, di mana komunitas-komunitas ini bisa membantu pemerintah di dalam bidang program untuk khususnya literasi, numerasi ya Pak Sabto ya. Ya. Gitu. Jadi nanti sudah dipilih sih sebenarnya komunitas-komunitasnya ya Pak Sabto ya. Oke. Bagaimana kemudian komunitas penggerak dan guru penggerak ini bisa apa ya? Ngeblend ya. Ngeblend, betul. Bisa sinkron betul Mas Denny, Pak Samto. Ya. Jadi gini, mungkin perlu saya agak luruskan sedikit ya. Jadi ada guru penggerak, ada organisasi penggerak. Organisasi. Kalau komunitas seperti Mbak Nila ini memang sudah bergerak sebelum ada namanya penggerak-penggerak itu. Ya, komunitas literasi itu sudah kalau saya sudah mengikuti itu 5 tahun yang lalu bersama Mbak Nila ini luar biasa bergerak masing-masing. Tapi kalau yang program dari Merdeka Belajar ini adalah organisasi penggerak. Kemudian Oh iya, organisasi penggerak apa ya? Ya. Oke. Jadi kan relasi guru penggerak dan organisasi penggerak begitu ya Pak ya? Nah, kalau organisasi penggerak itu begini. Jadi organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang memiliki praktek-praktek baik dalam pembelajaran itu diberikan kesempatan atau kalau sebetulnya lebih tepatnya itu diminta bantuan oleh Kemendikbud untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi misalkan organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU, kemudian organisasi-organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan yang selama ini langsung memberikan atau kasih langsung di sekolah-sekolah, itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang sesuai atensinya gitu. Kalau memang yang diajak bekerja sama adalah organisasi yang memang sudah berkontribusi terhadap pendidikan, terhadap masa depan anak-anak generasi muda ini, apa yang baru kemudian Pak ditawarkan dari organisasi penggerak ini? Justru ini kan sesuatu yang baru dari masing-masing organisasi. Kan tidak, organisasi itu kan melakukan di komunitasnya masing-masing ya, di lingkupnya masing-masing, bukan untuk skala yang lebih besar. Oke, maka praktek-praktek baik sinergi nasional begitu ya Pak ya? Nah, praktek-praktek baik yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi ini skalanya diperluas gitu, kemudian diberikan fasilitas oleh Kementerian Pendidikan, istilahnya diberikan legalitas lah, silahkan mau kembangkan di mana, nanti sama-sama kita ukur capaiannya. Karena pendidikan itu pada endingnya adalah peningkatan kualitas atau mutu pendidikan, mutu lulusan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi tetap kualitas, sasaran akhirnya itu adalah anak-anak Indonesia, siapapun yang melakukan ini. Itu. Mas Denny, ini kan udah mulai berjalan ya sebagai guru penggerak ini ya. Ya, sudah masuk bulan kedua nih. Sudah masuk bulan kedua. Nah, dari 2 bulan ini aja deh, kira-kira kendala terbesar sebagai guru penggerak atau yang keluhan mumpung ada Pak Samto nih, ya, kan keluh kesahnya dikeluarkan. Ya. Siapa tahu langsung di ACC hari ini juga. Yang pastinya kalau di kondisi di lapangan pada saat saya sebagai pendamping melakukan pendampingan individu kepada calon guru penggerak di sekolah masing-masing mereka, itu kendalanya mungkin karena sekarang ini pelaksanaan pendidikan mereka itu dilakukan secara
daring. Nah, secara daring itu maksudnya pada saat mereka ingin menerapkan aksi nyata atau praktik-praktik baik yang mau mereka lakukan di ekosistem sekolah, ini agak terhambat dengan pembelajaran daring di sekolah. Nah, sehingga mereka juga harus berpikir ekstra nih, bagaimana aksi nyata mereka dapat diterapkan, bagaimana pembelajaran yang mereka lakukan ini benar-benar berorientasi kepada peserta didik. Kalau untuk hambatan yang ribet gitu sampai saat ini sih belum ada, Bang Mamat. Jadi masih lancar, jadi kita masih bisa melaksanakan pendampingan individu, kemudian kegiatan lokakarya juga bersama teman-teman calon guru penggerak dan teman-teman pendamping yang lainnya. Sejauh ini masih aman. Mungkin boleh diceritakan apa sih yang berbeda dari para guru penggerak, misi yang diemban oleh para guru penggerak ini, Mas Denny? Oke, kalau untuk pembelajarannya di bulan pertama saja, itu untuk calon guru penggerak, modulnya adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana bahwa pembelajaran kepada anak itu kita berdasarkan pada kodrat anak dan kodrat zaman. Jadi pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu tidak bisa kita paksakan juga, bahwa mereka memiliki kodratnya masing-masing untuk belajar. Nah, dengan pemahaman seperti itu diharapkan bahwa teman-teman dari calon guru penggerak ini nantinya itu bisa membuat suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga kita benar-benar memerankan peran kita sebagai fasilitator. Jadi kita menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik, sehingga anak bisa aktif, bisa memecahkan suatu masalah, kemudian bisa berinteraksi satu sama lain seperti yang Pak Santo sampaikan tadi, bahwa gotong royong ini yang juga harus kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau selama ini kan mungkin yang kita tahu bahwa masih banyak teman-teman guru yang berada di zona nyaman. Nah, dengan program ini harapannya kita mulai dari kelas kecil, kemudian nanti kita mengajak teman-teman yang lain, akhirnya bisa sampai kepada komunitas besar, sehingga gerakan ini bisa secara masif dilakukan bukan hanya di kelas kita, tapi harapannya di Indonesia. Oke. Begitu, nah, untuk Mbak Nila nih, Mbak Nila sudah tergabung di komunitas atau organisasi penggerak ya? Kalau organisasi penggerak tidak, tapi kalau komunitas penggerak, walaupun Taman Bacaan Pelangi adalah merupakan organisasi, jadi kita memang sudah menjadi yayasan pendidikan, tapi kita aktif di komunitas penggerak ya Pak Samto ya. Iya. Nah, tapi Taman Bacaan Pelangi juga aktif menggerakkan berbagai pegiat literasi yang ada di Indonesia Timur. Jadi kali kita pergi ke Indonesia Timur itu kita bikin gathering dengan para pegiat literasi yang bikin taman bacaan dan kasih workshop gratis untuk mereka. Oke, artinya Taman Pelangi yang Taman Baca Pelangi ini kan sebenarnya sudah dari dulu terbiasa berjalan sendiri. Artinya mereka punya program sendiri, mereka punya cara-caranya sendiri untuk menggerakkan satu perpustakaan atau menggerakkan pendidikan di sekitar situ. Nah, bagaimana ngeblendnya dengan aturan atau program daripada Kemendikbud ini? Menyesuaikan dirinya gimana? Kalau Taman Bacaan Pelangi, karena kita mendirikan perpustakaannya itu di sekolah-sekolah, di SD-SD, kami selalu bekerja bersama dengan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten. Jadi karena kita juga memberikan pelatihan guru, jadi di sekolah di mana Taman Bacaan Pelangi mendirikan perpustakaan itu semua gurunya termasuk kepala sekolah itu diberikan pelatihan selama 7 hari. Lalu juga kita sampai advokasi ke kepala dinas pendidikan di masing-masing kabupaten untuk adanya dedicated reading time. Jadi ada jam mata pelajaran khusus untuk datang ke perpustakaan per kelas per minggu gitu. Iya, jadi kita selalu bekerja sama dengan dinas pendidikan di masing-masing. Itu lebih online begitu ya. Selalu bekerja sama, kolaborasi yang erat. Nitya justru pengen tanya sama Mamat habis ini nih Mas Denny, kira-kira setelah mendengar penjelasan Mas Denny tadi, Mamat masih merasa optimistis nggak untuk mendaftar menjadi guru penggerak? Sabar dulu, saya juga masih ada mau bertanya yang lebih rahasia-rahasia. Minum dulu aja. Makanya saya mau minum dulu. Lega. Yoi. Lebih diutamakan di sini bukan
bukan berapa besar honornya, tapi jaminan karir. Karena kan tidak mungkin ya Mas Denny ini seumur-umur menjadi guru, harus juga nanti naik menjadi kepala sekolah, naik menjadi pengawas. Tapi kan tidak semua kemudian dapat porsi menjadi kepala sekolah dalam bentuk yang bersamaan ya Pak ya. Semua. Mamat biasanya kalau ngagetin punya pertanyaan yang esensial nih. Iya, maksudnya saya kan udah mulai tertarik nih jadi guru penggerak, tapi ya belum bisa saya putuskan kalau belum tahu nih cuannya berapa. Maksudnya Mas Denny apa namanya? Intensif, ada intensif. Iya. Insentif. Iya biar intensif kan. Iya. Insentif yang intensif. Insentifnya. Kita kan membicarakan bagaimana kesejahteraan ya, kesejahteraan daripada para pengajar ini. Ada nggak? Dan kalau ada berapa nih kira-kira? Oke, kalau sebagai pendamping guru penggerak tentunya karena ada beberapa aktivitas. Karena di sini kan kalau pendamping ada istilahnya ya Pak Samto ya, itu pengajar praktik baik. Jadi untuk beberapa kegiatan seperti pendampingan individu, kemudian kegiatan lokakarya itu adalah sejumlah honornya sesuai dengan jam pelajaran. Itu diatur oleh penyelenggara. Dalam hal ini satgasnya adalah P4TK. Jadi nanti masing-masing wilayah P4TK-nya ada. Nah, untuk nominalnya ya kalau penasaran ikut bergabung saja nih Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan tayangan ini. Daripada saya penasaran berlebihan, mending saya tanya yang langsung Pak Samto. Pak, berapa nih? Berapa nih untuk pendamping ataupun gurunya, guru penggeraknya itu, karena kita tidak bisa menutupi ya bahwa kesejahteraan guru pengajar itu yang paling utama sebenarnya. Betul. Jadi gini, kalau namanya guru penggerak itu sebetulnya insentifnya yang terbesar itu bukan masalah honor duitnya ya, tapi ini terkait dengan karir. Jadi teman-teman yang menjadi guru penggerak ini sudah masuk ke dalam nominasi calon kepala sekolah penggerak. Amin gitu ya Pak. Nah, jadi kalau sudah masuk guru penggerak ini sudah masuk ke akuarium yang nanti akan dipilih menjadi kepala sekolah penggerak. Demikian seterusnya nanti akan menjadi pengawas, penggerak dan sebagainya. Jadi lebih ke karir. Kalau honor guru sih sebetulnya kan sudah ada standarnya sesuai dengan golongannya. Karena walaupun nanti ini honorer ya, nanti kan bisa menjadi ASN P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu sama, gajinya sama dengan PNS, kemudian tunjangannya juga sama. Nah, nanti yang lebih diutamakan di sini bukan berapa besar honornya, tapi jaminan karir. Karena kan tidak mungkin ya Mas Denny ini seumur-umur menjadi guru, harus juga nanti naik menjadi kepala sekolah, naik menjadi pengawas. Tapi kan tidak semua kemudian dapat porsi menjadi kepala sekolah dalam bentuk yang bersamaan ya Pak ya. Semua kan pasti kita bicara mengenai apresiasi. Tapi nggak apa-apa nih ya, setuju bahwa sesuatu yang baik tuh harus dimulai dari berangkat dari moralitas tadi, dari nilai-nilai yang baik juga. Evaluasinya seperti apa Pak Samto? Karena kan harapannya tadi bagaimana menggerakkan semua elemen-elemen yang ada di dunia pendidikan supaya balik lagi nih pelajar yang memiliki profil Pancasila tadi. Evaluasinya bagaimana Pak Samto? Jadi gini, kalau hasil evaluasinya memang belum ya karena baru kita mulai. Tetapi hasil yang diharapkan nanti untuk adanya dengan guru penggerak, sekolah penggerak ini, yaitu yang pertama meningkatnya mutu pendidikan di semua satuan pendidikan, ini penting. Kemudian juga percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Karena nanti guru-guru penggerak ini akan dilatih bagaimana belajar untuk mewujudkan profil pembelajaran Pancasila itu. Tadi yang disampaikan Mas Denny bahwa yang paling utama adalah membelajarkan sesuai dengan kemampuan peserta didik, atau bahasa kerennya itu teaching in the right level gitu. Jadi begini gambaran mudahnya. Sekarang ini kan kenaikan itu berdasarkan kelas ya. Misalkan Kang Mamat nih masuk ke SMA kelas 1 gitu.
kan bersama-sama dengan sekolah-sekolah lain. Itu harus di-asesmen dulu oleh guru penggerak ini. Di-asesmen dulu kemampuannya seperti apa. Jadi nanti akan diberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Ini yang penting. Dan nanti dan pola, karena apa? Sekarang ini kan polanya gini, kalau naik kelas 1 SMA, semua kan kasih pelajaran yang sama. Mampu atau tidak, itu semua sama. Gitu. Nah inilah nanti akan perubahan yang mendasar, bagaimana guru itu mengawali proses pembelajaran itu dengan melakukan asesmen kemampuan. Justru dari sini nanti guru analisis kebutuhan ya Pak Samto. Iya, analisis kebutuhan. Jadi analisis kemampuan peserta didik. Jadi profil masing-masing peserta didik itu akan diketahui sehingga perlakuannya itu beda-beda ya. Semua ya beda-beda. Kita didik itu beda-beda. Inilah yang kebaruannya, dan nanti harus ditularkan kepada guru-guru yang lain. Memang hambatannya nanti ketika kita mengajak atau menerapkan inovasi, mengajak sesuatu yang baru itu tidak semua bisa berjalan dengan mulus. Pasti ada kendala-kendala, ada penolakan gitu ya. Justru inilah tantangan-tantangan bagi teman-teman guru penggerak untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Iya, artinya tidak bakal seragam, semua harus sama pada kurikulum atau pada pelajaran tertentu, semua harus pintar bahasa Inggris. Padahal kan itu kendala-kendala saya kayak gitu tuh. Dipaksa harus pintar. Bang Muhammad. Yang terpenting adalah dalam pembelajaran itu adalah prosesnya. Iya. Nah, bagaimana proses yang dijalani anak? Kadang kalau kita mengukur hasil, misalnya kita melalui asesmen akhir sekolah, kita nggak tahu pada saat mereka mempersiapkan untuk ujian yang terjadi di rumah seperti apa, kan kita nggak tahu. Tapi selama prosesnya kita berhadapan langsung dengan peserta didik, sehingga yang paling penting adalah proses di sini. Ketimbang kita melihat hasilnya. Jadi angka 3, angka 5 yang diperoleh siswa itu belum tentu juga menggambarkan kemampuan dari peserta didik. Iya. Karena jadi metodenya seperti metode Montessori ya Pak Samto ya? Iya. Jadi mengembangkan minat dan kualitas anak begitu ya, tidak hanya diukur dari sekedar nilai dan pencapaian mata pelajaran. Apa yang mau disampaikan oleh Mbak Nila supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendukung pembelajaran anak dimanapun itu berada, apapun yang mereka pelajari, karena kebutuhannya tentu berbeda. Anak yang berada di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, itu pasti kebutuhannya berbeda, potensinya pun berbeda. Apa yang bisa Mbak Nila sampaikan? Iya, kalau saya setuju banget dengan pendidikan yang memang kontekstual. Jadi kan tidak bisa disamakan materi untuk anak-anak yang di kota besar dengan materi untuk anak-anak yang di rimba misalnya gitu kan. Itu sangat berbeda. Mereka tidak tahu mall itu seperti apa, dan mereka tidak perlu tahu juga gitu ya sebenarnya, karena mereka memang hidupnya di hutan gitu. Jadi kalau yang saya inginkan itu adalah pendidikan yang memang benar-benar bisa melestarikan budaya kita juga. Jadi jangan sampai semua teks sekolah itu seragam sehingga akhirnya justru membunuh tanda kutip budaya-budaya yang memang sudah tumbuh subur sebelum-sebelumnya gitu ya di masyarakat kita. Jadi jangan sampai anak-anak itu dan juga generasi muda lupa pada akar bangsa Indonesia, pada budaya bangsa kita. Jangan sampai terlalu silau dengan modernisasi gitu, sampai akhirnya lupa siapa sih kita orang Indonesia yang memang sangat kaya akan budaya gitu. Dan itulah sebenarnya tugas kita juga dan tugas Kementerian Pendidikan untuk menjaga supaya budaya kita itu tidak punah. Nah, salah satunya dengan menerbitkan buku-buku yang memang kaya akan cerita-cerita yang ada di masyarakat ya, cerita-cerita budaya gitu. Dan juga saya sih kalau bagi saya itu anak-anak perlu diajarkan toleransi dan benar-benar memahami bahwa Indonesia ini sangat kaya akan budaya. Caranya gimana? Salah satunya dengan ngajak mereka traveling misalnya. Tapi kan ini tentu lagi pandemi ya. Kosnya tinggi ya. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya dan juga cukup murah gitu dengan mengenalkan mereka dengan buku-buku yang syarat akan cerita-cerita rakyat gitu. Jadi pikirannya dulu yang berkelana gitu ya. Iya. Dari imajinasinya tinggi. Iya, dari situ mereka paham, wah Indonesia ini kaya sekali ya. Sehingga ketika nanti mereka pergi
pergi kuliah di luar negeri, mereka tetap akan pulang ke Indonesia gitu karena mereka sudah ada rasa bangga terhadap bangsa Indonesia gitu. Jadi jangan sampai pendidikan kita itu justru menyuruh anak-anak untuk pergi. Tidak, seharusnya pendidikan Indonesia itu membuat anak-anak ingin pulang. Gitu. Yang nggak pulang kalau pergi ke luar negeri pas nggak mau pulang ke Indonesia kayaknya cuma ini deh, yang uang negara udah hilang banyak dah. Jadi yang lain kayaknya masih punya rasa ingin untuk balik, rindu rumah. Kalau mereka kan keadaan nih, pulang ditangkap mending di luar negeri terus gitu. bagaimana membesarkan anak-anak bangsa di masa depan nanti yang mempunyai profil Pancasila seperti harapan Pak Samto tadi, memiliki komunitas yang juga regenerasi ya Mas Denny ya. Jadi anak-anak ini juga punya cita-cita untuk menjadi guru-guru di masa depan berikutnya. Karena ini adalah suatu kebanggaan untuk bisa berbagi bagaimana mendidik ala Indonesia tadi seperti Mbak Nila bilang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Mudah-mudahan bukan lagi mempermasalahkan siap atau tidak siap tatap muka di 2021. Tapi sudah siapkah kita untuk mengubah mindset mengenai pembelajaran pendidikan untuk anak Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat. Sehat-sehat Pak Samto. Selalu menggunakan masker kalau harus beraktivitas ya. Makasih ya Mat. Jadi masih banyak guru penggerak? Masih butuh dan Pak Samto harus Dirjen Dikti. Terima kasih semuanya. Baik semuanya. Sehat-sehat. Mas Denny, salam untuk teman-teman di Kalimantan Barat. Ya salam juga Pak Samto, Mbak Nila. Ya, makasih Mas Denny. Dadah. We'll stay in touch ya. Ya, stay safe ya semuanya, stay healthy.